Halo sahabat-sahabat Verka dimanapun yang sedang berada, selamat malam. Dan hari ini kita akan coba explore ya keberadaan sebuah lokasi yang sudah persis di hadapan kita semuanya. Jadi ini adalah sebuah bekas rumah tua yang sudah terbengkalai berpuluh-puluh tahun. Dan keberadaan lokasi ini baru-baru ini ya dimanfaatkan oleh warga masyarakat di sekitar sini untuk dijadikan sebagai tempat bengkel las yang seperti ini. Ya, kalau kita perhatikan di bagian depan ini terdapat beberapa konstruksi ya untuk kanopi. Sebenarnya lokasi ini sebelum dijadikan ya atau dimanfaatkan sebagai bengkel las yang seperti ini merupakan sebuah bangunan yang banyak dianggap angker oleh warga masyarakat yang berada di sekitar lokasi ini. Bahkan bangunan ini ya digunakan sebagai tempat untuk mencari togel dari beberapa orang yang datang ke tempat ini. Disebutnya sebagai bengkel angker. Jadi aktivitas kegiatan bengkel ini hanya, dan aku mulai mendengar suara, aktivitas bengkel ini hanya berlangsung pagi hingga sore saja ya. Kalau malamnya seperti ini seluruh pekerjanya itu meninggalkan tempat ini, teman-teman. Baiklah, kita langsung eksplor saja ya sebenarnya lokasi ini seperti apa gitu loh. Ini kalau aku perhatikan memang bekas rumah tua banget ya. Plafon-plafon atasnya udah pada jebol semuanya. Dan kalau aku perhatikan memang serius ini bangunan jadul banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Jadi singkat cerita, rumah ini dulunya dimiliki oleh seorang yang paling kaya ya di sekitar lokasi ini. Jadi lokasi ini berada di salah satu tempat di Jawa Timur, teman-teman. Dan sebenarnya selain digunakan sebagai tempat tinggal, di bagian belakang juga dijadikan tempat untuk kos-kosan begitu ya. Di sini ada lemari yang masih sangat bagus banget sih kalau aku perhatikan. Masih meger ya bosku ya, yang seperti ini. Namun kalau kita intip bagian dalamnya hanya seperti itu saja ya, nggak ada apa-apanya sih. Dan bisa dilihat dari sarang laba-laba ya yang menempel di handle pintu ini. Kita lihat sepertinya sih ini jarang dibuka ya. Wow. Pernah ada suatu cerita yang mengkisahkan ya, ada orang yang lewat persis di depan bangunan ini, itu seolah-olah melihat sosok penampakan dari lorong tengah bangunan ini. Dan yang bercerita seperti itu bukan hanya 1-2 orang saja ya, namun hampir keseluruhan orang yang melewati depan bangunan ini selalu mendapatkan semacam daya tarik ya untuk melihat rumah ini ketika lewat di depannya. Di samping kiri kita ini ada sebuah toilet, teman-teman. Sudah menjadi sarang burung juga ya, burung seriti yang seperti itu. Dan memang pemilik bangunan ini ya dikabarkan itu memang pergi meninggalkan bangunan ini berpuluh tahun yang lalu, dan tidak ada yang mengetahui kemana posisi ataupun di mana orang itu sekarang gitu loh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat bagian atasnya seperti itu, teman-teman. Betul-betul itu merupakan desain bangunan yang benar-benar udah kuno gitu ya. Udah jebol-jebol juga. Beberapa dinding kalau aku perhatikan juga udah mulai rentak gitu ya. Di depan kita ini kalau aku perhatikan ada sebuah spring bed yang sudah jempalik, tidak berada pada tempatnya, dan ini sih ada semacam kayu lemari kayu jati gitu ya bosku. Namun kalau kita amati memang tidak ada barang ataupun properti lain yang tertinggal di tempat ini selain benda-benda yang sudah mulai lapuk dimakan rayap seperti ini. Serius, aku masuk lokasi ini juga lumayan merinding ya. Lokasinya persis di tengah-tengah area pemukiman warga, namun bener-bener lokasi ini menjadi lokasi ya yang memiliki banyak cerita, terutama bagi orang-orang di sekitar bangunan ini. Wah, ini atapnya udah runtuh sih ini. Waduh, udah jebol ini bosku. Aku mulai merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Mengkorok aku rek. Lama-lama masuk bangunan ini. Bener-bener terasa banget energi negatifnya di tempat ini ya. Karena ini bangunan yang sudah terbengkalai puluhan tahun yang lalu. Dan ini dari bentuk tempat riasnya ini kita bisa ketahui teman ya, bangunan ini terakhir kali dipakai di sekitar tahun berapa. Karena furniture yang model klasik yang seperti ini biasanya sih di sekitar tahun 80-an ya. Dipakainya 80-90-an lah. Ada dipannya juga di sini. Udah kuno banget ini ya, serius. Oke, kita lanjut explore saja teman. Waduh. Di sini ada beberapa ruang toilet ternyata. Udah mulai hancur sih bangunan ini. Bekas dapurnya ini teman, bisa dilihat ya. Waduh, debunya udah setebal itu gitu loh. Walah. Disebutnya rumah kosan berhantu di tengah kampung, karena memang letaknya persis teman ya, di tengah padatnya pemukiman penduduk di salah satu tempat di Jawa Timur. Ini ya yang dimaksud beberapa ruangan di bagian belakang rumah ini yang akan difungsikan sebagai kos-kosan dulunya, namun karena terlebih dahulu terbengkalai, tempat ini menjadi salah satu tempat yang pernah dijadikan tempat favorit ya untuk mencari togel katanya. Oke teman, kita
Aduh ya Allah. Kita lanjut eksplor saja. Waduh. Oh, di sini ada ruangan-ruangan kosong ya. Seperti ini, teman. Jadi informasi yang saya dapatkan ya, ruangan kos-kosan ini pernah dipakai gitu loh, meskipun tidak lama. Di sekitar tahun 2005-an, konon bangunan ini masih aktif gitu loh. Baiklah sahabat, kita langsung eksplor ya. Dan benar-benar rumah ini udah hancur sih ya. Di bagian bawahnya pun juga sudah banyak ya tumbuhan belukar yang seperti itu, bosku. Di sini ada satu ruangan apaan ini? Nggak bisa dibuka nih ya. Waduh, itu nyampe di sana udah full dengan belukar ya. Serius, ini tempat memang sedikit membuat aku geriang-geriang gitu teman ya. Intensitasnya lebih rendah, lebih kecil dari rasa gemetar kita ketika kita sedang jatuh cinta yang pertama. Jadi di sini ya, di lorong ini ya, yang beberapa orang konon melihat sosok-sosok yang gak jelas. Bisa dilihat ya, furniture pelengkap dari ruangan-ruangan kosan ini masih berada di tempatnya dan udah mulai hancur semua. Udah dimakanin rayap sih, termasuk ini juga ya. Waduh, udah mulai hancur sih bangunan ini, serius. Ya Allah, kaget aku. Saya kira ular itu ya, ternyata itu akar pohon ya bosku ya. Waduh, temboknya udah pecah ini ya. Ini bangunan terbengkalai yang benar-benar udah hancur ini loh, seperti ini ya. Allah. Dan belakangnya ini sudah yang seperti itu teman. Astagfirullahaladzim, dengar suara ini udah full dengan belukarnya seperti ini ya. Kita nggak bisa kesana-sana gitu loh. Serius, ini mengerikan ya kalau kesana. Konon salah satu tempat favorit di tempat ini yang dulu sering dijadikan sebagai tempat untuk mencari togel itu di pojokan ya, yang arah saya sorot itu. Namun kita nggak bisa ke sana. Ini udah parah banget sih, serius. Nggak bisa kita tembus ini bagian belakang. Wah, di sana ada bangunan yang tinggi juga ya. Waduh, ini loh ya yang saya maksud. Di depan saya ini udah, aduh, ini udah tinggi banget, gak bisa ini kita terabas-terabas ke sana. Jadi maksimal ya kita mentok di sini. Oke, teman-teman, jadi menurut aku pribadi ya, justru di bagian dalam rumah yang pertama kali kita masuki tadi itu energinya memang sangat terasa banget ya. Ketimbang kita berada di bagian ini, saya kurang merasakan gregetnya. Justru kita ketika berada di dalam rumah yang pertama kali kita masuki tadi, astagfirullah, terdengar suara. Jadi memang di dalam rumah itu lebih terasa ya daripada di area belakang ini. Meskipun di sini kondisinya lebih parah, kondisinya lebih apa ya,
udah ribut banget ya, nggak bisa ditembus. Namun VRK sendiri lebih bisa merasakan energi negatif ya, yang lebih besar, yang tersimpan di dalam bangunan rumah inti. Kenapa saya sebut rumah inti? Karena rumah itu ya yang pernah ditinggali. Kemudian di bagian belakang ini hanya sebuah beberapa ruangan ya, yang dijadikan sebagai kamar kos-kosan begitu. Benar-benar ini udah parah bangunan. Dan aku cukup tertarik eksplor lokasi ini karena lokasi ini persis di tengah-tengah area pemukiman warga dan banyaknya cerita gitu loh. Konon setiap orang ya yang melewati depan bangunan ini seakan-akan mempunyai daya dorong, daya tarik untuk selalu melihat bangunan ini. Namun cukup bikin bergetar juga ya di bangunan intinya tadi gitu. Oke, kita lanjut ke satu ruangan ini ya. Kalau aku perhatikan di sini ada tangga naik yang seperti ini, dan ini sih, aduh, udah rimbun ya. Waduh, aku takutnya ada ular ini. Oke, kita coba naik saja ya. Seperti apa sih bagian atasnya? Waduh. Ini bagian atasnya sudah seperti belantara juga ya. Udah banyak ditumbuhi belukar yang seperti itu teman. Dan di sampingnya ini ya, ini sebuah area tanah kosong yang cukup luas kalau aku perhatikan ya. Waduh. Di sini bangunan intinya, dan saat ini kita berpijak di bangunan memanjang yang dulu difungsikan sebagai kos-kosan gitu loh. Ya Allah, ini bangunan atasnya pun sudah seperti ini teman. Waduh, udah rimbun banget ya. Di situ ada satu ruangan saja sih kalau aku perhatikan. Tapi kalau aku intip ya, itu sama, ruangannya kosong juga. Namun aku nggak merasakan apapun di sini ya. Aku lebih merasakan ketika aku berada di dalam bangunan rumah ini. Oke, kita turun saja lewat sini ya. Ternyata di sini ada tangga turunnya juga. Waduh, ngeri-ngeri. Aku nggak pakai sepatu ini soalnya. Waduh. Serius ngeri deh, nggak pakai sepatu. Walah, ini ada satu ruangan lagi teman, dan kalau kita perhatikan seluruh furniturnya udah hancur, udah dimakanin rayap yang seperti itu, udah lapuk gitu ya. Benar-benar ini sebuah ruangan yang sama sekali tak berguna gitu ya. Wah, di sini juga semuanya udah hancur. Di lorong inilah ya, yang beberapa orang melihat kejanggalan-kejanggalan, yang beberapa orang melihat fenomena-fenomena gitu ya, di lorong yang kita sorot ini. Namun secara keseluruhan aku sih lebih merasakan getaran yang lebih bikin aku gering-gering di bangunan inti ya. Walah, dan di situ ada pepaya yang udah mulai matang rek. Baiklah sahabat, dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya yang udah nonton video saya kali ini nggak tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.